Halo semua, balik lagi di YouTube channel Sustaination bersama aku Tias. Hari ini aku mau ngajakin teman-teman di sini buat kompos tour. Kalau yang lain-lain ngadain house tour, kali ini di channel YouTube-nya Sustaination aku mau ngajakin keliling-keliling rumahku buat ngeliatin kompos yang aku pakai di rumah. So, let's go. Nah, jadi FYI aja nih, aku tuh orangnya takut belatung. Jadi sebelum menemukan hal-hal aneh di dalam komposterku, aku mau pakai sarung tangan dulu. Buat teman-teman yang juga takut sama belatung dan agak-agak jijik gitu sama makhluk-makhluk itu nggak apa-apa. Nanti getting used to lebih lama-lama mengompos tuh lama-lama makin terbiasa. Terus jangan lupa juga siapin penggaruk atau tongkat apapun yang bisa buat ngaduk-ngaduk komposnya. Oke, so komposter yang pertama yang ada di rumahku itu ada komposter tumbler atau komposter ember. Jadi waktu pertama kali banget aku ngompos tuh aku udah pakai komposter yang model ember ini. Kenapa sih kok aku pilih komposter ember? Soalnya menurut aku komposter ini komposter yang sangat efisien gitu. Jadi dia tuh bisa dipanen kompos padatnya, terus dia juga bisa dipanen kompos cairnya. Jadi dia modelnya tuh kayak ember biasa aja sih. Di dalamnya tuh dia ada kayak keranjangnya buat misahin antara padatan sama cair. Terus di sini ada selangnya. Nanti kompos cairnya tuh bisa dipanen lewat bawah sini. Nah, sebenarnya sih buat rumah tangga. Jadi aku tuh berempat. Satu rumah itu berempat. Kalau masak setiap hari itu sebenarnya punya 2 komposter itu sangat ideal sih sebenarnya, cukup gitu. Soalnya kenapa saat kita punya 1 komposter terus kita masukin sampah organiknya itu sampai penuh, nah itu kita perlu 1 komposter lagi buat masukin sampah yang lain gitu. Jadi itu yang udah penuh itu kita diemin kan, kita tungguin panen sampai 3-5 minggu gitu, tergantung seberapa rajin kita ngaduk. Nah, waktu kita nungguin yang 1 komposternya buat panen, 1 komposter yang lain kita jalan, kita masukin sampahnya. Nah, itu ideal banget sih punya 2. Tapi karena kemarin aku sempat eksperimen sama pup kelinci, sama sampah macam-macam, itu aku punya 4 gitu. Nah, ini aku mau tunjukin aja kayak gimana sih dalamnya si komposter ini. 3-5 minggunya itu dari penuh ya berarti ya? 3-5 minggunya, iya, jadi dia habis penuh ditutup. Nah, itu kita tungguin 3-5 minggu. Nah, ini komposternya aku taruh di samping rumah, nggak kena hujan. Jadi dia kena hujan tapi kayak buat tampias doang gitu loh. Dia juga nggak kena panas direct sun langsung. Jadi so far so good. Nah, karena dia juga modelnya tuh tertutup gitu kan, sebenarnya sih bisa banget dipakai di lahan yang sempit gitu. Jadi buat teman-teman yang tinggal di kosan, di apartemen, yang punya balkon, atau bahkan nggak ada lahan sama sekali buat di bawah sink, di bawah wastafel di dapur, itu tuh bisa banget pakai ini. Cuman karena ini aku pakainya di samping rumah ya dia agak kotor gitu. Cuman kalau di dalam rumah sih bisa banget dibikin bersih. Bakal bau nggak tuh ya seperti itu? Enggak sih, nggak bakal bau, nggak bau sama sekali. Nah, ini aku mau tunjukin nih kompos aku yang udah siap panen. Jadi ini kompos aku udah usianya berapa ya? Kemarin sih udah 5 mingguan gitu sih, 4 minggu 5 minggu. Cuman aku biarin aja, belum aku panen karena belum sempet. Ini kompos aku yang lagi berjalan. Yang udah siap panen bener-bener kayak tanah ya? Iya, bener-bener kayak tanah asli. Nah, ini nih. Mau lihat nggak? Ini aku lagi eksperimen sama bioplastik. Ini bioplastik usianya 3 minggu. Aku masukin, emang sengaja aku nggak cacah-cacah karena aku pengen lihat. Nah, ini aku orang yang cukup pemalas, jadi lihat, jadi bawahnya ini udah agak hitam nih. Ini komposterku tuh dia jalan terus ya, jadi sampai dia penuh itu baru aku tutup dan baru aku hitung gitu 3-5 minggunya tadi. Jadi karena aku metode mengompos yang sangat pemalas gitu. Nah, ini aku masukin juga nih bioplastik tuh. Nah, kalau teman-teman hanya bioplastik bisa dikomposkan atau enggak, itu teman-teman cobain aja masukin di dalam komposter kalian di rumah, itu bisa dikomposin atau enggak. Nah, ini aku usia 3 minggu. Sorry, yang ini kayaknya lebih deh. Usia 4 minggu, yang ini usia 2 minggu nih. Ini udah sebulan.
Jadi bentuknya sih masih plastik ya. Dengar-dengar sih dia butuh berapa ya? 6 bulan gitu. Ya aku akan coba. Dan I will update you ya. Nah ini komposter aku yang lagi jalan. Sebenarnya sih bagian bawahnya udah hitam sih tuh, tapi masih agak basah. Jadi memang belum waktunya dipanen. Tuh. Bau apa enggak? Bau apa enggak? Enggak bau kan? Baunya tuh kayak bau tanah gitu loh. Bau asam jeruk gitu sih. Nah, ini aku agak males nih. Telur-telurnya harusnya diremet-remet ya teman-teman, jangan malas. Nah baunya ini tuh seger gitu loh. iya bau seger gitu, emang bau kayak apa ya, bau asam sih. Terus ini ada beberapa doang sih belatung, nggak terlalu masif. Coba lihat, entah kenapa nggak terlalu masif. Ada sih beberapa belatung gitu tapi nggak terlalu gimana gitu sih, nggak terlalu menakutkan, nggak terlalu banyak. Kalau sekilas ngeliat sih nggak terlalu menakutkan ya. Oke. Itu tadi komposter tumbler. So far ini metode mengompos favorit aku. Next kita cek jenis komposter versi pemalas, sangat pemalas kalau ini. Let's go. Kenapa ada kucing? Jadi komposter versi sangat pemalas menurut aku itu adalah mengompos dengan cara lubang biopori. Jadi ini juga salah satu metode mengompos yang menjadi favorit aku, dan selalu kalau aku ditanya, aku pengen ngompos nih, terus aku males gimana caranya, aku selalu bikin, kalau kamu punya lahan 1 kali 1 meter aja itu bisa banget bikin 4 lubang biopori. Jadi 1 lubang biopori itu jaraknya dengan 1 lubang yang lain itu minimal 1 meter. Nah ini lahan aku nggak terlalu gede, tapi aku bisa bikin 7 lubang biopori. Jadi misalnya kayak di sela-sela bedeng kebunku ini aku bisa punya 2 lubang biopori dengan jarak antar lubangnya 1 meter. Terus di sebelah sini ada 1, karena di sebelah sini ada sumur katanya. Sebelah sana itu aku punya lahan 1 kali 1 meter, itu aku bisa bikin 4 lubang biopori. Nah, lubang biopori ini asik banget. Jadi kalian tuh sebenarnya punya lubang gitu ya, lubang di dalam tanah, terus ditutup pakai penutup lubang bioporinya. Dan kalau teman-teman punya sampah organik itu tinggal dicemplungin aja ke situ. Jadi nggak usah mikir, nggak usah dilihat, nggak usah diaduk, pokoknya oh ini punya sampah organik nih, cemplungin aja, plung gitu. Itu habis itu nggak usah dipikirin, tuh enak banget. Jadi cocok buat teman-teman yang mau mengompos tapi males tapi punya lahan. Nah, bentuknya kayak gimana sih sampah organik yang ada di biopori? Jadi ini lubang bioporiku, dia udah sangat menyatu dengan tanah. Nah, ini. Jadi kalau lubang biopori ini nggak perlu diaduk teman-teman, semua sampah itu bisa masuk sini. Nah biasanya aku tuh masukin ke sini tuh tipe-tipe sampah yang kayak makanan basi gitu ya. Aku nggak pengen sih ada makanan basi, cuman namanya berkeluarga ya, itu ada aja lah sedikit-sedikit gitu makanan basi. Itu aku masukin sini, terus tulang gitu, sisa-sisa makanan hewani itu kan biasa kalau dibawa ke komposter yang tumbler itu biasanya tuh agak susah penanganannya, itu biasanya bikin bau, terus jadi harus lebih banyakin brown. Bukan nggak bisa ya, tapi aku prefer nggak aja gitu, aku pengen masukin ke sini gitu. Nah ini ditutup, aku pakai model biopori yang bawahnya langsung tanah, biar kebayang mungkin yang sebelah sini kali. Nih, ini suka banget dibuka-buka sama kucing tuh. Jadi di bawah situ tuh sebetulnya itu banyak banget sih harusnya belatung, cuman lagi nggak kelihatan. Iya lagi nggak kelihatan. Oh kelihatan tapi di bawah banget tuh. Cuman soalnya yang masuk sisa makanan sih ya. Iya sisa makanan, cuman nggak gitu kelihatan sih. Makanya triknya adalah setelah masukin sisa makanan itu langsung dikasih daun kering gitu, biar nggak terlalu ada visual yang mengganggu gitu. Nah ini aku pakai model biopori yang langsung ditutup atasnya, soalnya tanah aku ini termasuk tanah liat ya, jadi dia gampang gitu loh, kokoh gitu buat dibentuk liang tuh gampang gitu. Nah ada beberapa jenis tanah itu yang mudah ambrol gitu, nah itu bisa pakai disangga, pakai beberapa senti lah, 10 cm sampai 20 cm itu pakai pipa paralon terus dilubang-lubangin. Aku juga pernah pakai yang model kayak gitu dan nggak beda jauh sih, sama-sama aja, sama-sama terurai sampahnya. Nih contoh yang ambrol kayak gini nih. Tuh ini nih tanahnya ambrol, padahal tanah aku udah tanah liat. Dan ini bisa juga gara-gara di acak-acak kucing gitu, diacak-acak kucing, diacak-acak
hewan-hewan lah jadinya ambrol. Nah ada beberapa orang yang sebenarnya bikin lubang biopori itu kayak dipagerin gitu, jadi lubang biopori di bawah tanah, terus dia bikin kayak satu lapisan lagi gitu kayak kurungan gitu loh, kayak besi gitu buat biar itu nggak dibongkar-bongkar sama hewan. Sebenarnya kalau kucing sih nggak terlalu ganggu ya, yang lebih takut kan sebenarnya kalau ada tikus itu kan lebih geli gitu. Tapi so far sih aku ngompos biopori ini udah hampir setahun. Aku cuman pakai 3 lubang sih, jadi dia tuh penuh terus nyusut lagi, penuh terus nyusut lagi, kayak nggak penuh gitu. Jadi aku juga belum pernah panen sih si lubang biopori ini, udah hampir setahun belum pernah panen. Sebenarnya dia harus wajib banget pakai brown nggak sih? Enggak sih, tapi ya itu tadi kalau kamu buka terus lihat langsung visualnya belatung kan nggak enak juga kan, kayak gitu kan. Jadi mendingan sih dikasih brown biar kalau pas buka mau masukin lagi itu tuh nggak langsung kaget. Tapi kalau teman-teman nggak terlalu terganggu dengan kehadiran belatung yang sebenarnya juga nggak ngapa-ngapain, dia ya nggak usah pakai brown, nggak apa-apa gitu. Itu juga pokoknya semua jenis kompos aku tuh aku caranya kayak gitu, jadi green terus aku lapisin brown sebenarnya buat itu sih biar aku nggak takut. Oke, next aku punya komposter bag. Jadi kompos bag ini sebenarnya dia bahannya kayak karung gitu. Jadi produsennya itu dia bikin planter bag, jadi buat nanam-nanam gitu. Nah tapi dia juga punya seri yang buat ngompos. Nah ini tuh ada banyak ukuran, ada dari 60 liter, 80 liter, sampai yang 200 liter. Di Sustaination sendiri tuh kita jual yang 60 sampai 80 liter, cuman aku ini pakai yang 200 liter. Tapi menurutku ini berlebihan banget sih 200 liter, soalnya apa ya, gede banget. Kalau misalnya penuh tuh nyusut lagi, penuh nyusut lagi. Jadi actually nggak pernah penuh, tapi tergantung lagi ya sampahnya itu seberapa banyak di rumah teman-teman. Nah aku pakai kompos bag ini sebenarnya rekomendasiku ke teman-teman ini lebih cocok buat sampah-sampah yang apa ya, yang kebun gitu. Nah kalau kompos ember tadi kan bisa sampah-sampah sayur, sampah-sampah dapur, biopori juga segala macam sampah. Nah kalau yang ini aku rekomendasiin lebih banyak sampah kebun. Kenapa? Soalnya dia apa ya, jenis komposter yang emang dipanen buat padatnya doang gitu. Nah di bawah sini tuh ada lubang buat panen kompos padatnya tuh. Nah kalau misalnya ada apa ya, ada cairan-cairan air lindinya keluar, itu nggak nice aja sih, nggak cantik gitu, nggak bagus gitu, takutnya akan mengganggu. Terus lebih enak juga ini tuh buat dikompos di area outdoor, makanya ini aku taruh di agak jauh, jadi di belakang rumah, dan aku isi di sini itu memang benar-benar sampah kebunku. Terus ada pup kelinci juga. Sesekali sih aku masukin sampah dapur ke sini, cuman mayoritas di dalam sini itu adalah sampah coklat, sampah brown, sampah-sampah kebun, trimming-trimmingan kebun, sampah daun-daun kering, terus pup kelinci gitu. Tuh, nah ini aku aduk tapi nggak ini sih, nggak gimana-gimana, soalnya emang berat banget dan dia banyak banget. Jadi ngaduk-ngaduk tapi nggak terlalu sampai bawah gitu sih. Bau nggak? Nggak kan? Nggak bau kan? Kalau ada sampah dapurnya banyak, dia juga nggak akan kering-kering ya, karena airnya nggak keluar. Takutnya sih ada beberapa cerita kalau terlalu banyak sampah kebun itu air lindinya tuh jadi bocor ke bawah, jadi nggak nice aja sih sebenarnya. Takutnya malah ada hewan-hewan teman-temannya tuh kabur dari sini. Terus tips aku juga waktu aku pertama kali ngompos pakai ini, itu aku banyakin brown di bawah. Jadi banyakin kayak masukin brown dulu deh yang lumayan banyak, terus habis itu baru aku mulai ngompos gitu. Tujuannya supaya kalau misalnya ada air-air lindi, ada macam-macam gitu ya, itu tuh bisa terserap dulu gitu ke situ gitu sih. Jadi kemarin-kemarin sih sejauh ini teman-teman tuh banyak cerita kalau ngompos pakai kompos bag itu challenge-nya itu, jadi air lindinya rembes, terus hewan-hewannya keluar segala macam gitu. Nah kalau aku nggak sama sekali. Jadi pengalaman aku menggunakan kompos bag ini sangat menyenangkan, karena itu tadi aku masukin ke sini sampah kebun, yang sampah kebunku juga banyak banget. Terus pup kelinci yang sebenarnya itu kering, nggak terlalu basah. Terus aku bagian bawah itu aku masukin brown dulu sebelum aku ngompos. Jadi air lindinya nggak rembes, terus nggak terlalu banyak hewan-hewan mengganggu. Paling semut sih, makanya dia emang ditaruhnya tuh buat outdoor. Dan nanti kita bisa panen nih dari sini. Tuh lihat. Ada cacing. Ada cacing di sini, gemes. Jadi kita nggak usah ngorek-ngorek dari atas lagi ya. Nggak usah. Oh my god, banyak banget cacing guys, sumpah. Berarti subur.
Iya, ini aku belum sempat panen. Jadi waktu pertama kali aku masukin sini, aku masukin kayak segini tuh kompos jadi, terus daun kering ini udah mulai hancur. Cuman aku belum panen karena ini bakalan capek banget, soalnya harus ngebongkar yang bawah. Aku belum sempat aja sih panen. Karena aku tuh malas. Oke, next aku lagi bereksperimen sama komposter anaerob. Jadi semua yang teman-teman tadi lihat komposter di rumahku tuh komposter aerob. Artinya adalah aku mengompos dengan kehadiran oksigen gitu. Makanya kenapa sampahnya itu perlu diaduk, perlu dicacah gitu. Jadi perlu perlu sirkulasi udara yang baik supaya sampahnya itu terurai jadi pupuk kompos. Dan biasanya itu sekitar 3-5 minggu kalau di komposter tumbler. Biopori aku belum pernah panen. Kompos bag tadi ini aku ngompos berapa bulan gitu ya, sejak pandemi deh, kayak mungkin udah 4 bulanan gitu ya. Sejak pandemi tuh sekitar 4-5 bulan itu udah jadi yang bawah, cuman aku belum sempat panen juga. Jadi itu dimasukin ke atas, panennya di bawah. Nah, aku lagi bereksperimen pakai komposter anaerob. Jadi anaerob ini dia adalah komposter yang menguraikan sisa organik tanpa kehadiran oksigen gitu. Jadi kan memang metode pengomposan itu ada dua, ada aerob dan anaerob. Nah, cuman aku tuh penasaran banget, makanya aku pengen cobain gitu. Bedanya apa sih aerob sama anaerob? Karena biasanya itu orang-orang tuh bilang kalau aerob tuh lebih gampang gitu, tapi ada juga yang bilang anaerob tuh lebih praktis gitu. Jadi beberapa bulan yang lalu kayak sebulan gitu, aku cobain ngompos pakai anaerob. Ini aku beli buatan lokal, jadi memang dia komposter anaerob, dia bisa dipanen kompos cairnya. Nah, ini aku udah pakai berapa minggu ya? Jadi aku pakai ini ukuran 8 liter dan aku berempat masak terus setiap hari, itu dalam seminggu ternyata udah penuh. Dan ini cara pakainya itu cuman sampah hijaunya dimasukin, terus pakai bioaktivator gitu. Nah, itu udah penuh, terus aku udah diemin ini selama 3 minggu gitu. 3 mingguan. 2-3 minggu gitu. Nah, kita lihat ya. Ini aku juga belum pernah buka. Siap? Udah siap. Ternyata banyak banget belatungnya. Jalan-jalan kemana-mana. Nah, ini tadi kompos ini sih sampahnya udah agak menghitam. Dia tadinya penuh, terus ini udah turun banget sih. Ini tadinya penuh, tapi ini rame banget, terus agak sedikit bau somehow. Sedikit bau. Kompos cairnya sih udah aku panen dan aku selalu taruh di kompos bag itu karena dia mostly brown. Aku pakai bioaktivator untuk mempercepat penguraiannya. Nah, komposter anaerob ini ternyata kalau dari baca petunjuknya itu tuh harusnya ketika dia penuh, sampahnya itu diambil terus dipindahin ke tanah atau jadi feeding komposter aerob gitu loh. Jadi sebenarnya aku juga bingung konsep komposter anaerob ini ya. Mungkin aku beli yang ini ya, dan petunjuk itu seperti itu. Mungkin nanti kalau teman-teman ada komposter anaerob yang lain, let me know. Aku pengen banget cobain. Jadi dia itu yang dipanen itu adalah kompos cairnya doang gitu. Nah, kompos padatnya itu nggak bisa dipanen, dan bisa dipanen nggak langsung jadi pupuk kompos. Beda sama komposter tumbler gitu. Jadi dia yang terjadi adalah ketika kita kompos padatnya, sisa organiknya itu penuh, sisa organiknya itu harus dipindahin ke tanah gitu, jadi feeding ke biopori atau jadi feeding ke kompos aerob gitu. Jadi sebenarnya ini berfungsi sebagai penampungan sementara sisa organik yang ada di dapur, tapi bisa juga jadi memproduksi pupuk cair gitu. Jadi 2 in 1 gitu. Cuman kalau aku sih ini agak repot ya, soalnya kan kalau misalnya kita harus bongkar dengan kondisi yang seperti itu tadi tuh aku agak mikir. Cuman ya masing-masing orang kan beda. Kalau aku lumayan takut nih sama belatung, dan kalau misalnya aku punya lahan, aku akan prefer kayaknya langsung ngompos aja di biopori gitu. Nah, mungkin ini jadi solusi buat temen-temen yang actually nggak punya lahan gitu ya, hidup di apartemen, mungkin bisa jadi opsi juga gitu. Nah, kalau aku sih lebih agak repot komposter anaerob, dan emang bener sih beberapa orang bilang kalau misalnya pemula atau baru mulai ngompos tuh mendingan pakai aerob, walaupun memang agak repot ya, harus nyacah sampah, harus ngaduk-ngaduk, nyampurin brown gitu. Cuman I think kalau aku personally sih aku lebih mending nyacah sampah, ngaduk dan nambahin brown daripada aku harus mindahin isi sampah ini ke dalam tanah pada suatu saat nanti gitu loh. Karena
ya itu kan jadi kayak 2 kali kerja, dan kalau buat ukuran keluarga aku ukuran segini nih agak tanggung ya, maksudnya adalah cepat penuh gitu. Tapi aku kembalikan lagi ke teman-teman sih, karena kan kalau ngompos itu sangat-sangat personal ya, personal journey lah. Jadi tiap orang itu perjalanan mengomposnya tuh bisa beda-beda gitu. Makanan yang kita makan di rumah pun bisa jadi beda-beda. Jadi bisa jadi di rumahku ini aku suka banget komposter tumbler, aku suka banget kompos bag, aku suka banget biopori. Bisa juga tapi teman-teman nggak suka itu gitu di rumah. Bisa juga teman-teman cocoknya pakai komposter anaerob atau pakai metode-metode kompos yang lain. Jadi itu kembali lagi ke apa ya, preferensi, terus gaya hidup dan budget teman-teman. Jadi segitu aja cerita mengompos yang ada di rumahku. Tadi teman-teman udah lihat ada 4 jenis komposter yang ada di rumahku. Sebenarnya sih kalau aku pengen banget cobain ada 2 jenis komposter lagi yang model box gitu, jadi kotak terus ditanam di tanah, sama satu lagi komposter gerabah. Cuman mengingat aku punya lahan yang sangat terbatas, terus aku belum tahu nih mau naruh komposter yang di mana lagi. Yang dimana lagi nih aku belum tahu, belum ada lahannya, jadi aku masih hold dulu, aku masih ya nanti deh gitu. Tapi aku sebenarnya penasaran banget karena aku orangnya apa ya, suka lah bereksperimen dengan metode macam-macam kompos gitu. So mungkin kita ketemu lagi di next vlog, di next video kita akan bahas bioaktivator, kita bisa bahas panen kompos. Jadi stay tune, jangan lupa subscribe dan komen di bawah kalau kamu suka video ini atau mungkin ada cerita-cerita tentang kompos yang lain. So I'll see you in the next video. Bye!